Islam tidak melarang kita untuk mencari rezeki dimanapun selagi itu halal. Islam tidak melarang kita untuk mencari rezeki di laut. Islam tidak melarang kita untuk cari rezeki di darat. Islam tidak melarang kita untuk kerja keras bahkan sampai larut malam. Islam tidak melarang kita untuk berdagang sampai lembur. Bahkan itu merupakan ibadah yang sangat tinggi pahalanya di sisi Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna minadz dzunubi dzunuban, sesungguhnya ada di antara dosa yang tidak diampuni, la yukaffiruhas salatu, tidak diampuni dengan pahala salat, wala sadaqatu, tidak pula diampuni dengan pahala sedekah, walal hajju, tidak pula diampuni dengan pahala haji, wa yukaffiru alhammu fi talabil ma'isyah, melainkan dia diampuni dengan mencari rezeki yang halal untuk anak keluarga di rumah. Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Ketika kekayaan tersebut kita manfaatkan untuk mencari ridha Allah, seperti halnya sahabat Uthman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf. Dan saya yakin masjid kita yang sejuk ini, yang dingin di tengah-tengah terik matahari ini, yang dipenuhi dengan AC, tidak akan seperti ini ketika tidak ada orang yang dermawan, ketika tidak ada orang yang hartawan yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah. Islam tidak melarang kita untuk bekerja siang dan malam. Namun ingat jemaah sekalian, saat azan berkumandang, saat suara muazzin memanggil untuk sejenak berhenti, untuk sejenak sujud kepada Allah, sejenak tinggalkan pekerjaan kita. Laksanakanlah kewajiban kita yang akan menjadi bekal kita nantinya, yang akan menjadi bekal yang utama nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya awali dengan sebuah ilustrasi kehidupan yang semoga memberi makna pada diri kita semua. Ada seorang raja bersama 3 menterinya. Sang raja memanggil 3 menterinya untuk datang ke ruang rapat untuk melaksanakan sebuah agenda. Saat di dalam rapat, sang raja berkata kepada 3 menterinya, wahai para menteriku, hari ini saya akan berikan amanah kepada kalian, dan saya harap kalian laksanakan tanggung jawab ini. Saya akan berikan kalian masing-masing 1 karung. Karung ini kita sebut dengan karung kehidupan. Saya akan berikan kalian masing-masing 1 karung, dan saya harap karung ini kalian isi dengan buah korma milik kalian, dengan kualitas yang baik dan yang manis. Maka setelah rapat, masing-masing 3 menteri ini pun diberikan karung, masing-masing 1 karung. Setelah rapat, 3 menteri ini pun pulang ke rumahnya. Hari pertama, menteri yang pertama bergegas ke kebun kormanya. Saat akan masuk di pekarangan kebunnya, dia lihat kebunnya begitu luas, berbuah dengan kualitas yang sangat baik, manis dan begitu lebat. Maka menteri pertama ini pun memetik 1 persatu buah kormanya sampai karungnya penuh, bahkan sampai tidak bisa terisi lagi. Kemudian menteri yang kedua pun bergegas ke kebun kormanya. Saat akan masuk di pekarangannya, dia lihat kebunnya pun luas dengan buah yang manis dan kualitas yang baik. Namun saat akan masuk ke kebun kormanya, terlintas di pikirannya,
barangkali ini hanya formalitas ini dari raja. Daripada capek-capek, mending saya isi setengah saja. Setengahnya biar di daun korma, biar kelihatan penuh. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Menteri yang kedua hanya mengisi setengah karung saja, setengahnya lagi adalah daun korma, dengan tujuan agar nampak penuh, karena ini hanyalah formalitas saja. Ini menteri yang kedua. Kemudian menteri yang ketiga pun bergegas ke kebun kormanya, tetapi dia laksanakan pada hari yang ketiga, pada saat waktu akan habis, karena diberikan kesempatan selama 3 hari. Saat menteri ketiga masuk ke kebun kormanya di sore hari, saat hampir waktu habis, terlintas pun di benaknya, wah, mau apa ini korma raja? Nah, dia lebih banyak buah kormanya, dia lebih luas, lebih lebat lagi. Tidak usah capek-capek deh, waktu juga sudah mau habis. Mending saya isi daunnya saja daripada capek-capek diangkat, dipanggul. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Menteri yang ketiga tidak mengisi pun sebiji buah korma ke dalam karungnya, dan dia isi sepenuhnya hanyalah daun korma. Karena kata dia, untuk apa? Ini hanyalah formalitas dari raja. Maka tiba rapat kemudian jemaah sekalian, sang raja mengumpulkan 3 menterinya. Dan saat rapat, sang raja berkata, wahai para menteriku, saya mohon maaf, hari ini saya tidak bisa periksa karung kalian karena saya mau keluar daerah, saya sibuk. Maka apa kata menteri yang kedua dengan ketiga? Apa memang ku bilang, pasti ini begitu ji raja, hanyalah formalitas ini. Namun sang raja pada saat itu yang memiliki tahta yang paling tinggi, pemegang tahta yang paling tinggi, tiba-tiba berkata, wahai para menteriku, kalian bertiga mulai hari ini saya akan berhentikan kalian di kerajaan saya. Saya akan pecat kalian di kerajaan saya. Dan bukan hanya saya pecat kalian, tetapi saya akan penjarakan kalian selama 30 hari, selama 1 bulan. Dan tidak boleh ada yang kalian bawa masuk ke dalam penjara kecuali satu, yakni karung yang telah saya berikan, yang telah saya amanahkan 3 hari yang lalu untuk kalian isi dengan korma milik kalian sendiri. Lalu apa yang terjadi jemaah sekalian? Menteri yang pertama sangat bersyukur, alhamdulillah, untung saya laksanakan perintah sang raja dengan baik dan benar. Untung saya isi karung ini dengan buah korma yang baik dan yang manis. Insya Allah ini cukup selama 1 bulan, selama di penjara 30 hari. Maka yang terjadi, menteri yang pertama bisa hidup, bisa sehat sampai keluar dari penjara lagi. Menteri yang kedua menyesal, aduh, kenapa saya hanya isi setengah saja? Ini tidak cukup selama 1 bulan, hanya cukup untuk setengah bulan di dalam penjara. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Baru setengah bulan di dalam penjara, menteri yang kedua sudah mati, meninggal kehabisan makanan. Dan yang paling parah jamaah sekalian adalah menteri yang ketiga. Diberikan kesempatan 3 hari, diberikan kekayaan, namun dia anggap remeh kesempatan itu. Dia tidak isi sedikit pun buah korma ke dalam karungnya, padahal itu akan menjadi miliknya. Dia tidak melaksanakan perintah sang raja, sehingga apa yang terjadi, tidak ada bekal sebiji pun. Akhirnya baru di awal-awal penjara, di awal-awal hari, dia sudah meninggal kehabisan makanan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
ilustrasi kehidupan bersama sang raja dengan 3 menterinya jamaah sekalian merupakan ilustrasi kehidupan kita di dunia ini. Akan ada saatnya kita pun sebagai hamba Allah, kita pun sebagai manusia, akan ada saatnya dan pasti kita akan dipecat oleh sang raja, yakni raja manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada saatnya kita pun pasti akan dipenjara oleh sang raja manusia, yakni dipenjara dalam bentuk dimasukkan ke dalam kuburan yang ukurannya hanya 1x2. Dan kata Rasulullah, yatba'ul mayyita thalatha, ada 3 yang mengantar jenazah ke kuburannya. Pertama keluarganya, hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. Namun apa yang terjadi? Harta hanya sampai di parkiran, keluarga hanya sampai di atap kuburan, dan yang masuk menerangi, mendampingi, yang berdiri di hadapan kita, yang berdiri di samping kita sebagai teman, sebagai bekal adalah apa yang telah kita masukkan ke dalam karung-karung kehidupan kita, yakni amal-amal soleh kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam tidak melarang kita untuk mencari rezeki dimanapun selagi itu halal. Islam tidak melarang kita untuk mencari rezeki di laut. Islam tidak melarang kita untuk cari rezeki di darat. Islam tidak melarang kita untuk kerja keras, bahkan sampai larut malam. Islam tidak melarang kita untuk berdagang sampai lembur. Bahkan itu merupakan ibadah yang sangat tinggi pahalanya di sisi Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna minadz-dzunubi dzunuban, sesungguhnya ada di antara dosa yang tidak diampuni, la yukaffiruhas salatu, tidak diampuni dengan pahala salat, wala sadaqatu, tidak pula diampuni dengan pahala sedekah, walal hajju, tidak pula diampuni dengan pahala haji, wa yukaffiru alhammu fi talabil ma'isyah, melainkan dia diampuni dengan mencari rezeki yang halal untuk anak keluarga di rumah. Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Ketika kekayaan tersebut kita manfaatkan untuk mencari ridha Allah, seperti halnya sahabat Uthman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf, dan saya yakin masjid kita yang sejuk ini, yang dingin di tengah-tengah terik matahari ini, yang dipenuhi dengan AC, tidak akan seperti ini ketika tidak ada orang yang dermawan, ketika tidak ada orang yang hartawan yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah. Islam tidak melarang kita untuk bekerja siang dan malam. Namun ingat jamaah sekalian, saat azan berkumandang, saat suara muazzin memanggil untuk sejenak berhenti, untuk sejenak sujud kepada Allah, sejenak tinggalkan pekerjaan kita. Laksanakanlah kewajiban kita yang akan menjadi bekal kita nantinya, yang akan menjadi bekal yang utama nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jamaah sekalian, bekerja merupakan kewajiban bagi kita, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh, apabila engkau telah melaksanakan salat Jumat, fantashiru fil ardh, maka bertebarlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Namun ingat, saat waktu salat masuk, sejenak tinggalkan pekerjaan, sebab inilah yang akan pertama kali dipertanyakan oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi shalah, yang pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah amal salat. Ketika amal solatnya bagus, maka mudah diterima amal yang lain. Namun ketika amal solatnya tidak bagus, tidak ada gunanya amal bekerja, amal mencari rezeki yang lainnya. Ketika amal solatnya tidak bagus. Sebagai kesimpulan jemaah sekalian, Imam Ali berkata bahwasanya, a'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, carilah rezekimu di dunia
seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Carilah rezekimu untuk mencari ridha Allah di muka bumi ini. Wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, dan carilah kebutuhan akhiratmu, bekal akhiratmu, seolah-olah engkau akan mati esok. Jangan sampai kita menyesal seperti halnya menteri yang kedua dengan ketiga, dan pasti itu akan terjadi jemaah sekalian. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 12, kata orang yang telah dikubur memohon kepada Allah, Rabbana abasarna, ya Allah, kami telah melihat, wasami'na, dan kami telah mendengar, ya Allah, farji'na, kembalikan kami di dunia. Untuk apa? Melaksanakan amal-amal saleh. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minina al-kamilina wa adhalana wa iyyakum fi sumratil muwahhidina wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.